Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan berbagi ini mengenai Google Form Bapak Ibu ya. Yang pertama tentang pengaturan untuk ulangan di Google Form, kemudian cara membagikan Google Form yang sudah kita buat agar bisa diedit oleh orang lain atau oleh rekan paralel kita. Baik Bapak Ibu, untuk memulai, saya mulai dulu dari pengaturan di Google Form Bapak Ibu ya. Yang pertama kita lihat beberapa fitur di Google Form. Yang ini untuk menyesuaikan tema ya. Ada header itu yang ini Bapak Ibu ya. Kalau memang mau diganti silahkan diganti. Nah ini header bawaannya. Kemudian jika header kita sudah ada atau sudah punya header sendiri, maka tinggal unggah dan cari nanti di komputer kita atau di desktop kita. Silahkan Bapak Ibu cari header yang sudah disiapkan atau yang mau digunakan Bapak Ibu ya. Nah ini tinggal nanti pilih saja dan kemudian klik open. Kemudian yang berikutnya ini adalah warna tema. Warna tema ini biasanya menyesuaikan dengan header. Kalau headernya atasnya kemudian hijau, bawahnya juga menyesuaikan hijau, tapi ini bisa di custom Bapak Ibu ya. Bisa kita pilih. Nah silahkan menurut Bapak Ibu yang cocok yang mana ya. Tapi perhatikan jangan sampai terlalu mencolok atau melelahkan mata Bapak Ibu ya. Senyamannya siswa kita saja nanti kira-kira melihatnya. Kalau saran saya sih gunakan warna-warna yang soft Bapak Ibu ya, supaya nyaman untuk dilihat. Nah untuk warna latar belakang ini yang ada di sini Bapak Ibu ya, kita juga bisa ganti satu atau lebih gelap seperti ini atau putih seperti ini ya. Nah tekan seperti ini. Nah kemudian yang ketiga ini ada gaya font. Ini ada 4 di sini dari Google Form. Ini disarankan untuk memilih yang dasar atau formal saja, karena nanti kalau misalkan kita pilih yang lucu atau dekoratif ini justru nanti susah untuk dibacanya ya. Jadi saran saya pilih dasar atau formal saja. Baik Bapak Ibu untuk opsinya. Kemudian ini pratinjau ini untuk melihat bagaimana Google Form nanti jika sudah kita bagikan Bapak Ibu ya. Jadi sebelum dibagikan silakan Bapak Ibu di pratinjau dulu agar kita bisa melihat kalau misalkan ada yang salah atau mungkin ada yang kurang dari Google Form kita. Kemudian ini untuk setelan. Nah setelan ini dibagi jadi 3, umum, presentasi, dan kuis. Untuk umum ini alamat email, kemudian batasi keterisian satu tanggapan. Ini tidak perlu dicentang Bapak Ibu ya. Kenapa seperti itu? Kalau kita batasi ke 1 tanggapan, nanti jika ada sesuatu misalkan tidak sengaja tombol kirimnya terpencet atau misalkan gangguan sinyal, listrik dan sebagainya. Nah jika ini ditanggapi ke 1 batasan, maka nanti siswa harus login di Google Form di akun Google yang berbeda dengan yang tadi, dan ini akan merepotkan siswa. Maka ini tidak usah dibatasi ke 1 tanggapan. Nanti jika ada siswa yang mengerjakan lebih dari 1 kali, ini harus kita sepakati dulu dengan siswa. Misalkan kalau mereka mengerjakan 2 kali tapi tidak mengerjakan karena misalkan nilai pertama kecil, kemudian mencoba lagi yang kedua, kita sepakati bahwa nilai yang diambil adalah nilai yang pertama. Tapi misalkan jika ada hal di luar di luar kekuasaan kita, misalkan karena tadi ada gangguan sinyal atau mati lampu atau misalkan tidak sengaja tertekan tombol kirimnya, maka tinggal kita ada kebijakan untuk mengambil nilai yang kedua atau yang ketiga Bapak Ibu ya. Nah kemudian yang bawah juga ini kita tidak usah centang, jadi di umum ini biarkan saja semuanya kosong seperti ini. Kemudian di presentasi ini pun saran saya dikosongkan semua. Kalau mau acak urutan pertanyaan silahkan. Kemudian untuk pesan konfirmasi, ini template-nya adalah tanggapan adalah direkam. Kita bisa ganti ini, tinggal diketik manual saja. Silahkan alhamdulillah soal untuk tematik telah selesai dilaksanakan. Semoga hasilnya maksimal atau apa saja terserah Bapak Ibu. Ini pesan konfirmasinya. Ini terakhir ketika anak-anak sudah mengirim,
kemudian klik kirim, nanti akan tampil pesan konfirmasi ini. Kemudian terakhir ini untuk quiz. Nah, jangan lupa untuk dirubah jadikan ini sebagai quiznya, diaktifkan. Kemudian opsi quiznya ini yang atas saja dipilih segera setelah pengiriman. Nah, yang bawah ini tidak usah dicentang Bapak Ibu ya, terutama untuk yang nilai poin, supaya nanti siswa tidak langsung melihat nilainya, karena kan nilainya akan kita olah terlebih dahulu. Baik, kalau sudah kita klik simpan. Nah, ini ada beberapa di bawah juga ya, ini untuk judul soalnya, kemudian ini untuk petunjuk pekerjaannya. Nah, untuk membaca basmalah ini cukup di checklist saja ya, tapi diingatkan bahwa siswa membaca basmalah sebelum mengerjakan soal. Kemudian nama lengkap ini silahkan nanti diisi oleh siswa. Kalau misalkan nanti sudah per kelas, ini bisa kita gunakan drop down ya, tidak jawaban singkat seperti ini. Kemudian untuk kelas ini nama ABC. Nah, tadi kalau sudah per kelas sudah dibagikan linknya dan sudah masing-masing guru dan studi di kelas ABC link masing-masing, ini pun sebenarnya tidak usah diisi, karena kan link link yang sudah dibagikan tadi itu untuk kelas kita masing-masing ya Bapak Ibu. Kemudian ini pakai integritas untuk kelas 1-2 ini cukup dicentang saja seperti tadi basmalah, seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau untuk kelas atas ini diketik ulang saja lagi. Dan ini untuk pertanyaannya, nah ini ada PG ya, pilihan ganda, ini seperti ini. Jadi formatnya, kemudian ada kunci jawabannya, maka pilih satu jawaban untuk PG ini, dan jangan lupa untuk diberi poin Bapak Ibu ya, sesuaikan saja dengan jumlah soal yang Bapak Ibu buat, atau sesuaikan dengan kesepakatan di paralelnya seperti apa. Misalnya kalau untuk kelas 1 membuat 25 soal pilihan ganda, 4 poin satu soalnya, berarti nanti hasil akhirnya itu adalah 100 poin. Seperti itu. Kemudian ini untuk soal-soal yang lainnya, untuk isian dan juga untuk esai. Nah, terakhirnya kita seperti di awal tadi basmalah, kalau terakhir kita checklist lafaz hamdalah, seperti ini Bapak Ibu ya, untuk pengaturan di Google Form-nya. Kemudian bagaimana cara yang tadi nih, kita akan membahas cara untuk membuat supaya misalkan nih saya udah bikin ini, agar guru di kelas B dan kelas C ini bisa untuk membagikan link ini ke siswa masing-masing, dan nanti jawaban siswa masuk ke guru masing-masing. Nah, kita akan mulai untuk tutorialnya Bapak Ibu ya. Yang pertama ini namanya adalah judulnya adalah template soal. Maka di si pembuat soal ini ada seperti ini, template soal. Nah, cara yang pertama di pembuat soal, maka di template soal ini di Google Form beliau, klik kanan, kemudian klik buat salinan. Ingat, ini langkah pertamanya, klik kanan, kemudian pilih buat salinan. Kenapa dibuat salinan? Nah, supaya nanti soal aslinya itu tetap dimiliki oleh si pembuat soal. Karena nanti kalau misalkan salinannya kenapa-kenapa, masih ada soal yang aslinya. Maka kita klik buat salinan ini Bapak Ibu ya, kita klik. Nah, maka kita tunggu sampai selesai membuat salinannya. Nah, kita sudah selesai. Nah, ini nih salinan template soal ya, salinan template soal ini sudah kita dapatkan. Maka di pembuat soal, setelah tadi menyalin soalnya, hal yang kedua yang dilakukan adalah membagikannya. Ini Bapak Ibu ya, atau dapatkan link. Ini kalau kita bagikan seperti ini. Kalau dapatkan link seperti ini, sebenarnya sama dua-duanya ya. Kita klik yang dapatkan link saja. Nah, yang perlu kita rubah di dapatkan link ini adalah dibatasi ini, kita klik dan kita centangnya rubah menjadi siapa saja yang memiliki link. Kita centang di sini. Nah, kemudian ini sudah berubah. Jadi siapa saja di internet yang memiliki link dapat mengedit. Jadi
salinan template sudah kita buat tadi, siapa saja yang memiliki linknya sudah bisa mengeditnya. Nah, karena di sini nanti yang memiliki link akan menjadi editornya, ya. Nah, setelah ini si pembuat soal hanya tinggal menyalin linknya, salin linknya, kemudian dibagikan ke guru yang lain atau ke paralelnya, bagikan misalkan melalui WhatsApp. Maka kita tinggal paste saja di sini, enter. Nah, maka si pembuat soal ini sudah bisa untuk menyalin linknya, ya, untuk siap. Kita klik di sini. Nah, sekarang kita sudah berpindah peran ini menjadi guru yang mendapatkan salinan link soalnya. Misalkan tadi yang membuat soal adalah saya. Nah, guru di kelas B dan kelas C ini misalkan sudah mendapatkan salinan template ini, ya, salinan template ini. Maka guru yang mendapatkan link ini sudah bisa mengedit soal ini. Tapi jangan langsung diedit Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu yang mendapatkan link ini atau yang sudah mendapatkan link dari pembuat soal, silahkan Bapak Ibu, langkah pertamanya adalah klik yang 3 titik di sini, 3 titik di pojok sini. Hal yang penting adalah buat salinan lagi, ya. Jadi di penerima link, hal yang pertama dilakukan adalah membuat salinannya. Jangan langsung diedit, karena kalau langsung diedit nanti yang diedit adalah soal yang tadi yang masih di pembuat soalnya. Maka buat salinan. Maka nah ini namanya kita tinggal tentukan saja, atau mau langsung juga Bapak tinggal klik OK. Nah, maka link yang sudah kita salin tadi ini sekarang jadi milik kita, jadi milik si pembuat, jadi miliknya guru yang lain selain pembuat soal tadi. Misalkan ini guru kelas B dan kelas C ini sudah punya template masing-masing, tinggal nanti misalkan dirubah. Ini misalkan mau dirubah kelasnya atau mau dirubah apanya, terserah, ya Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan sudah selesai, maka kita tinggal mengirim linknya. Misalkan saya sekarang jadi guru kelas B, maka kita tinggal mengirimnya, klik kirim di sini, kirim seperti biasa saja Bapak Ibu, ya. Seperti biasa, salin, kemudian share. Maka nanti jawaban siswa kelas B itu akan masuk semua ke respon kita, ke respon yang di sini. Untuk kelas A dan kelas C, responnya itu akan masuk ke guru masing-masing, ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, ya. Intinya jangan lupa tadi untuk menyalinnya, ya. Karena kalau tadi tidak disalin template, maka di guru atau di pembuat soal, nah ini di sini ini yang akan disalinnya. Nanti responnya pun akan masuk ke si pembuat soalnya. Tapi kalau kita tadi sudah salin dari salinan yang sudah dibuat oleh pembuat soal, maka responnya akan masuk ke kita. Jadi kuncinya ada di salin membuat salinan ini, ya. Yang membuat salinan ini kuncinya, jangan sampai lupa. Baik, itu Bapak Ibu, ya, untuk cara supaya soal yang kita buat itu bisa digunakan oleh rekan paralel kita, dan nanti responnya akan masuk ke masing-masing guru bidang studinya. Misalkan kelas A, ya, nanti akan masuk ke respon ke guru di kelas A dan sebagainya. Baik, seperti itu Bapak Ibu, ya. Silahkan kalau ada pertanyaan, kalau ada yang kurang jelas, boleh bertanya langsung ke saya, ya, atau tulis di kolom komentar di bawah di sini, ya. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.